Hey guys, happy Sunday on my time Zoom right now. Right now is 12:30 on afternoon, so I hope you have a great day also. Have a great day and happy Sunday also. Alright, so pada hari ini Injil akan memberitakan tentang pasal keluaran yang ke-29, pasal keluaran yang ke-29. Bible we recite about the Exodus chapter 29. Chapter 29, sorry. Mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Okey, pada firman Tuhan yang pertama, inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak tercela. Roti yang tidak beragi dan roti bunda yang tidak beragi yang diolah dengan minyak dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhkanlah semuanya dalam sebuah bakul dan kau persembahkan semuanya ke dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu lalu kau kenakan kepada Harun kemeja, gamis, baju efod dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya dan jamang yang kudus. Kau buburlah pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak turapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah ia. Kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya dan kau lilitkanlah desta itu kepada kepala mereka, maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Pada fasa yang ke-10, kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Depan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bahagian bawah mezbah. Pada bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya dan kau bakarlah di atas mezbah itu. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah pada fasa yang ke-15, okey, kita perlu melihat mengikut segala turutan yang dibacakan. Okey. Pada fasa yang ke-15, kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Korban sembahan. Haruslah kau sembelih domba jantan itu dan kau ambillah darahnya dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau potong domba-domba jantan itu menurut bahagian-bahagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya dan kau taruh itu di depan potong-potongnya di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni satu korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu. Kau ambillah sedikit dari darahnya dan kau bubuh pada cuping telinga kanan dan telinga kanan Harun dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya pada jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka dan darah selebihnya kau siramkanlah pada mezbah di sekelilingnya. Haruslah kau ambil sedikit darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu dan kau percikkan kepada Harun dan kepada pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian mereka anak-anaknya itu, maka ia akan kudus ia dan pakaiannya juga dan anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya,
umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat pada paha kanannya. Sebab itulah domba jantan persembahan pentadbisan. Kau ambillah juga satu keping roti, satu roti bonda yang berminyak dan satu roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun, ke atas telapak tangan anak-anaknya, dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan wujukan di hadapan Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah, iaitu di atas korban bakaran sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah satu korban api-apian bagi Tuhan. Pada bab yang ke-26, selanjutnya haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang ada adalah bagi pentadbisan Harun dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Dan itulah bagian untukmu. Pada pasal yang ke-27, demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan ujukan dan paha persembahan khusus yang disembahkan dari domba jantan yang ada adalah bagi pentadbisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bahagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah satu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Pakaian kudus kepenyertaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian supaya mereka memakainya apabila mereka diurapinya dan ditabiskan. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyedarakan kebaktian di tempat kudus. Pada bab ke-31, domba jantan persembahan pentadbisan itu haruslah kau ambil dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakainya dan mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditahbiskan, dikuduskan. Tetapi orang awam janganlah memakannya sebab persembahan kudus semuanya untuk hanya keluarga Harun. Dia orang awam tidak boleh masuk campur dalam urusan keluarga Harun. Okay, whatever, walaupun anda dari golongan yang enforcement ataupun orang awam, orang kampung, orang berada, orang nombor 2, tapi anda tidak boleh sekali-sekali masuk campur dalam urusan keluarga Harun. Okay, ini seperti yang telah dinyatakan oleh Tuhan. Okay, pada bab yang ketiga, haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai dan mengadakan pendamaian pada mereka, ditabiskan, dikuduskan. Tapi orang awam janganlah memakannya sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentadbisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis. Yang tinggal itu dengan api janganlah dimakannya sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka haruslah kau berbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya tepat seperti yang kau perintahkan kepadamu selama 7 hari. Dan haruslah kau tahbiskan mereka. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu, haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena pada mezbah itu akan menjadi kudus. Apabila Harun akan melakukan pendamaian bagi mezbah, haruslah engkau menguduskan. Haruslah engkau juga menguduskannya. Maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena pada mezbah itu akan menjadi kudus. Mengenai korban pagi dan petang. Pada bab 38, inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu, dua anak domba berumur setahun dan setiap hari. Tetap setiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi dan domba pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja, dan beserta domba yang satu kau olah 10 efa tepung yang terbaik dengan minyak
tumbuk seperempat hin dan korban curahan dari seperempat hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olahkan pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Satu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sana aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka akan memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka Tuhan akan mengetahuinya bahawa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Okey, begitulah tentang pasal keluaran yang ke-29. Yang ke-29 iaitu mengenai pentadbisan Harun dan anak-anaknya dan bagaimana upacara yang dilakukan oleh upacara rahsia, upacara yang perlu dilakukan oleh keluarga Harun untuk menjadi persembahan khusus mereka pada Tuhan. Okey, kemudian pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun-temurun kepada anak-anaknya yang kemudian supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditabiskan. Okey, ditabiskan. Okey. Begitulah tentang pasal keluaran dan aturan Tuhan kepada Harun yang harus dilakukan oleh Harun sendiri. Semoga kita sentiasa mendapat berkat daripada Tuhan dan Tuhan sentiasa menyayangi kita semua. Okey. Amin. Happy Sunday.